Menyan dan Mur. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sudah ada di ramalan para nabi sebelum Yesus lahir. Begitu ceritanya. Ini jawabannya. Kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Karena umat Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena kalian itu sudah meninggalkan Yesus dan meninggalkan Bible. Ibadah kalian itu perintah manusia, makanya Yesus mengutuki kalian. Kalian itu auto neraka, kalian semua nanti akan digarami dengan api. Kalian itu yang memanggil Yesus Kristus, yang memanggil Yesus itu adalah Tuhan, tidak akan masuk kerajaan surga. Adinda, yang perintah manusia itu kan salat 5 waktu. Duhur, Asyar, Maghrib, Isya, Subuh itu perintah manusia, perintah agama Islam. Ya jangankan Muhammad bin Abdullah tertulis di Al-Quran, di Alkitab, di Al-Quran pun tidak ada. Kamu sudah mengikuti ajaran manusia kok ngolok-ngolok orang ajaran manusia. Yesus sudah jelas Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan hanya manusia yang percaya yang akan diselamatkan. Yang tidak percaya ngapain diselamatkan? Begitu. Yang ajaran manusia itu sholat 5 waktu. Itu ajaran manusia. Karena sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama, bukan ibadah. Dan Allah tidak memerintahkan seperti itu. Jelas, Adinda. Mau gimana lagi orang Yesus yang bilang seperti itu kok, bahwa percuma kalian beribadah kepada Yesus, tetapi ajaran yang kalian ajarkan itu perintah manusia. Contohnya, contoh dari ajaran perintah manusia yang kalian lakukan, yang kalian imani adalah tentang ibadah minggu saja. Itu bukan perintah Alkitab, bukan perintah Yesus, bukan perintah Tuhan. Karena dalam Bible jelas-jelas tertulis, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ibadah itu ya pada hari Sabat, bukan pada hari Minggu. Itu salah satu perintah manusia. Nah, kemudian ketika Bible memerintahkan untuk sunat, kalian tidak mau sunat karena kalian lebih mengimani perintah manusia. Siapa manusia itu? Yaitu Paulus. Katanya, jika kamu bersunat, maka Kristus sama sekali tidak berguna. Nah, itu kan perintah manusia yang menentang perintah Yesus dan Tuhannya di dalam Bible. Di antaranya seperti itu. Nah, ketika Yesus dan para nabi mengajarkan untuk menyembah Allah yang esa dalam banyak ayat di dalam Bible, Kristen justru malah menyembah Yesus. Sekarang ketika Bapak menyembah Yesus, itu atas dasar apa, Pak? Atas dasar apa? Atas perintah siapa Bapak menyembah dan menuhankan Yesus? Jawab. Jadi yang ajaran manusia itu jelas sholat 5 waktu. Duhur, Asyar, Maghrib, Isya, Subuh. Tidak ada Allah mengajarkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menyinggung masalah sunat. Nabi Muhammad sendiri tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa dia disunat. Jadi jangan mempermalukan sendiri. Nabinya Muhammad bin Abdullah itu tidak disunat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah disunat. Ya kalau memang dia disunat, coba tunjukkan hadisnya, dalilnya. Ada enggak? Begitu, Adinda. Kenapa mengikuti menyembah Yesus? Ini yang ketiga. Kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Karena umat Kristen tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena umat Kristen itu paham kronologis sebelum Yesus lahir sudah ada ayatnya. Sudah ada pemberitahuan kepada para nabi. Sehingga ketika nanti lahir, anak itu beri dia nama Yesus Immanuel. Begitu. Sebelum lahir namanya sudah disiapkan. Itulah sebabnya setelah Yesus lahir,
banyak orang yang dari timur, banyak dari Majus datang menemui Yesus. Dia menyembahnya dan memberikan kemenyan dan mur. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sudah ada di ramalan para nabi sebelum Yesus lahir. Begitu ceritanya. Ini jawabannya. Kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Karena umat Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Begitu. Bukan seperti Adinda, menyembah Allah yang nggak kelihatan. Bagaimana mau benar? Aceh ini kan ngaku-ngaku seorang murtadin, mantan muslim, faham Al-Quran, hadis, kitab kuning, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat dari komen-komentarnya, terus saya lihat dari statement-statementnya, itu tidak menunjukkan hal itu, tidak mengindikasikan bahwa dia orang yang faham tentang keislaman. Dia mengatakan tidak ada dalil perintah sholat dalam Al-Quran. Padahal dalil itu banyak sekali. Di antaranya yang sudah biasa kita dengar itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Memangnya ini bukan perintah sholat? Sedangkan di situ jelas sekali tertulis dan dirikanlah sholat. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Memangnya ruku itu ada dalam ritual apa kalau bukan sholat? Kemudian ada lagi perintah Allah. Akulah Tuhan, akulah Allah. Akulah Tuhanmu. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu juga perintah untuk mendirikan sholat. Kemudian ada lagi wasta'inu bisabri washolah. Meminta tolonglah dengan sabar dan sholat. Belum lagi ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW tentang sholat. As-sholatu imaduddin, waman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Itu sudah jelas ya dalil-dalilnya. Jadi kamu nggak usah koar-koar lagi kemana-mana mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat, bahwa sholat itu ajaran manusia. Jangan pamer kebodohan kemana-mana. Kebohonganmu akan terbongkar dengan sendirinya dengan statement kacau kamu. Nah, untuk menafsirkan ayat celakalah orang yang sholat, itu pun kamu hanya mengambil satu ayat, padahal ayat itu dijelaskan pada ayat 5 dan ayat 6. Sudahlah Kace, nggak usah sok-sokan tahu Al-Quran kalau kamu memang tidak tahu apa-apa. Benar Andeda, dirikanlah sholat. Kamu itu disuruh mendirikan sholat, bukan mendirikan diri kamu lalu tunggang-tungging. Kamu kan tidak pernah mendirikan sholat. Kamu mendirikan dirimu sendiri tunggang-tungging di masjid atau di rumah. Nah, kalau Anda jawaban seperti itu, Anda mengatakan bahwa kamu sudah mendirikan sholat, berarti kamu nggak ngerti sholat. Apa sih sholat yang sebenarnya? Paham nggak sholat yang sebenarnya seperti apa? Yang benar di hadapan Allah sholat seperti apa? Nah ini nih, yang merasa benar tapi salah. Sudah jelas-jelas sholat itu ajaran manusia. Sudah jelas-jelas sholat itu tiangnya agama. Hadisnya jelas, as-sholatu ima dudin. Sholat itu tiangnya agama. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Itu hadisnya. Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan tiang agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Kan jelas begitu. Jadi tidak ada sholat itu ibadah. Jangan kamu artikan sholat itu ibadah, jangan. Karena tidak ada as-sholatu ibadallah, tidak ada. Jadi kamu harus paham. Kalau Anda mengatakan sudah sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib itu ibadah, berarti Anda nggak ngerti Quran. Kamu mengaku berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa kamu nggak paham Al-Quran? Di Al-Quran memang ada kata aqimis sholat, wa atu zakat. Apakah sholat itu zakat? Kan bukan. Aqimis sholat itu satu frase, dirikanlah sholat.
Terus teknisnya bagaimana? Harus dijelaskan itu. Betulkah sholat itu mendirikan dirimu? Ya, Adinda, kamu kan hanya bisa mendirikan dirimu, bukan mendirikan sholat. Sementara Allah memerintahkan, dirikanlah sholat. Bukan dirikanlah dirimu, bukan. Sholat itu dijelaskan di surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fasai wa munkar. Sesungguhnya sholatmu itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang benar. Bukan tunggang-tungging duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan itu sholat itu. Kalau yang itu mendirikan diri kamu sendiri. Yang mengajarkannya agama. Supaya mendirikan tiang agama oleh dirimu. Begitu. Adinda, jelas ya? Lah, kamu ini nggak paham apa arti mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat itu ya melakukan sholat, mengerjakan sholat. Gimana sih kamu ini, Kacek? Katanya kamu ini mantan muslim, tapi buta sama sekali terhadap Al-Quran, buta sekali terhadap ajaran Islam. Kamu ngaku aja bahwa kamu itu memang asli misionaris, nggak usah ngaku-ngaku mantan muslim deh. Nggak ada indikasi kamu ini seorang muslim. Mulutmu saja mulut kafir kok. Ya, keberadaan saya di dialog teologia ini juga menjelaskan bagi orang yang belum paham sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini menjelaskan bahwa Nabi yang benar itu bukan Muhammad bin Abdullah. Tetapi Nabi yang benar itu adalah Yesus, Isa Al-Masih. Itu yang benar. Muhammad bin Abdullah itu tidak tertulis di Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah kepada Allah itu bukan sholat 5 waktu. Tidak ada ayatnya di Al-Quran sholat ibadah kepada Allah. Hanya saja semua manusia harus mendirikan sholat. Bukan mendirikan dirinya sendiri tunggang-tungging, bukan itu. Ini yang perlu saya jelaskan di sini supaya tidak banyak orang Kristen yang terkecoh dengan ajaran-ajaran yang membawa ke neraka. Karena sholat 5 waktu itu sudah ditentukan oleh Al-Quran surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat. Apa bunyinya? Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang yang sholat ini akan celaka di akhirat, akan mendatangi neraka. Jadi kalau kamu tidak mau mendatangi neraka, tidak mau celaka, berhentilah dari situ, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baptis, itu aja. Kamu menjelaskan kepada kami itu sama saja kamu itu menggarami lautan, tahu nggak? Orang kamu memahami Al-Quran saja nggak karu-karuan kok. Kamu itu cuma belajarnya di Google sama di situs-situs misionaris. Makanya kayak gitu. Pengetahuanmu tentang Islam pun ya hanya sebatas itu. Mengambil stigma-stigma negatifnya saja. Oh, si Kece udah kabur ya? Udah malu banget ya? Baguslah. Moga aja dia sadar. Belum, lagi makan. Nah, lagi makan Andinda. Sampaikan kebenaran, nggak usah kabur. Yang penting memberitahu bahwa orang sholat itu ajaran manusia, ajaran ahli agama itu, ahli agama Islam. Ya makanya kamu itu bertahan pada kebodohan. Udah dikasih dalil seabrek juga kamu masih mengatakan seperti itu karena udah mentok. Kamu nggak bisa berargumen lagi. Orang yang mengulang-ulang pertanyaan setelah dijawab masih nanya, itu tandanya dia itu sudah mentok, sudah tidak mampu berargumen lagi. Adinda, syariat itu bukan hukum. Syariat itu adalah jalan, cara.
Jadi tidak benar kalau Zulkifli mengatakan syariat itu hukum. Hukum itu bahasa Arab ya hukumah, hukum juga. Jadi jangan mau dipelintir oleh Zulkifli Abbas bahwa syariat itu hukum. Bukan, salah itu. Zulkifli Abbas kan belum memahami hukum Islam. Yang dibuat hukum Islam itu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu dibuat hukum Islam itu. Itu syariat Islam. Maka dijadikan hukum oleh Zulkifli. Syariat ya syariat. Hukum ya hukum, beda lagi. Nah inilah ngomong dengan yang nggak ngerti Arab ya begitu. Jadi merasa benar. Ngakunya pedoman ke Al-Quran, tapi yang dilakukan jauh daripada Al-Quran. Nah ini kan bikin kacau. Syariat dibilang hukum, kan aneh. Syariat itu bukan hukum. Syarat, syariat, bukan hukum. Jadi ini Zulkifli Abbas ini ngomong di sini banyak ngawurnya, balak ngaconya. Membohongin orang yang tidak paham. Jadi dipleset-plesetkan sedikit demi sedikit ya. Jadi Pak Lamsen jangan mau dibohongin Zulkifli Abbas. Ya buktinya aja. Yang benar Nabi Rasulullah di Al-Quran Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Islam memplesetkan kepada Muhammad bin Abdullah yang tidak tertulis di Al-Quran. Nah itu pemelesetan itu sedikit demi sedikit. Al-Quran tidak mencatat Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah. Dibanggakanlah Muhammad bin Abdullah. Padahal yang benar di Al-Quran itu utusan Allah itu Isa Al-Masih. Nah di situ aja udah kelihatan penyimpangan Islam. Memang Islam diatur cara berdiri, cara berjalan, cara kencing diatur. Jongkok harus jongkok seperti yang diajarkan oleh Rizik Syihab. Cara kencing laki-laki yang benar tuh jongkok begini. Jadi apapun diatur oleh dari Arab. Apa yang dilakukan di Arab harus ditiru. Cara makan pakai plastik ditebar, diikutin. Cara makan pakai tipsi, pakai apa itu, piring besar, rame-rame, itu diatur. Dengan dia dalil katanya untuk mempererat kerukunan, kebersamaan, ada pejabat, ada apa di situ pada makan bareng, satu hamparan. Nah itu pola makan di Arab diterapkan. Jadi umat Islam ini mengikuti aturan-aturan apa yang dilakukan, pola-pola yang di Arab. Nah ini ingin diterapkan di seluruh Indonesia nggak bisa. Yang biasa orang Indonesia itu makan pakai sendok. Ada yang pakai sendok. Ada juga yang pakai tangan. Ada yang pakai piring. Itu di Indonesia lebih sopan. Nggak pakai daun diamparin, nggak pakai plastik diamparin. Nah umat Islam ini ingin menerapkan hukum-hukum yang apa yang dilakukan di Arab begitu. Di Arab hukumnya potong tangan kalau mencuri, ingin diterapkan di Indonesia. Ini kan ngaco. Jadi ajaran segala hukum-hukumnya ingin adopsi dari Arab semuanya, ingin nunduk kepada Arab. Ya, Indonesia itu punya harga diri loh. Pancasila. Saling menghormati. Jangan sudah dihormati, boleh Islam bebas dakwah kemana-mana, memprovokasi, mengadu domba, menyusun kekuatan untuk menghancurkan Indonesia. Nggak mungkin lah, Indonesia itu nggak bodoh. Nggak semuanya bodoh, Zulkifli Abbas. Jadi Anda ini nyadar dikit, kalau kamu orang Indonesia, nyadar. Banggakan Indonesia, bukan banggakan Arab. Dasar lu nggak punya otak. Muhammad KC yang ngaku-ngaku murtadin. Oke, akan saya counter attack kamu di sini ya.
tentang hujatan kamu di Quran surat Al-Ma'un ayat 4. Kamu tahu nggak? Quran surat Al-Ma'un ini berbicara tentang karakteristik orang-orang yang mendustakan agama. Apa saja itu? Yaitu diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Ini ada kata alladzi. Alladzi ini untuk menjelaskan pada ayat sebelumnya. Untuk menjelaskan kalimat pada ayat sebelumnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ini bagaimana penjelasannya? Orang yang lalai itu adalah orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu untuk sholat. Alladzina hum yuraun adalah yaitu orang-orang yang melakukan sholat dengan niat riya. Apa itu riya? Riya adalah melakukan perbuatan yang tidak untuk mencari keridhaan Allah. Bukan karena Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di mata manusia. Gitu. Kemudian yang terakhir, wayamna'unal ma'un. Sebagian mufasir mengartikannya dengan enggan membayar zakat atau enggan bersedekah. Itu ya kandungan ayat Quran surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Jadi, apa tujuan saya menjelaskan di sini? Karena saya tidak ingin muslim-muslim awam kemudian tertipu dengan bualan kamu. Tetapi untuk kami yang ada di dialog lintas agama, insya Allah nggak ada yang bakal ketipu dengan omongan kamu yang seperti itu. Jadi saya counter attack sekalian di sini. Satu lagi ya kece, kamu itu selalu mengatakan bahwa perintah sholat itu nggak ada dalam Al-Quran. Perintah sholat 5 waktu juga tidak ada dalam Al-Quran. Padahal dalil perintah sholat itu bejibun di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholah wa atu zakah warka'u ma'arroqingin. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kamu pikir ruku ini ibadah apa? Kamu pikir ritual ibadah mana yang memakai ruku selain sholat? Jadi jelas ya, perintah sholat itu memang ada dalam Al-Quran. Apalagi yang kamu keluarkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat itu diperintahkan? Karena tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kamu mempermasalahkan perintah tentang pelaksanaan waktu sholat, ada juga dalilnya dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholatu liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini jelas ya, perintah sholat itu dari tergelincirnya matahari hingga gelap malam. Oke, KC. Jadi berhentilah kamu pamer kebodohan, menelanjangi kebodohan kamu tentang Al-Quran. Saya pikir kamu waktu masih muslim itu nggak pernah ngaji, makanya kamu buta Al-Quran. Nah, ketika kamu murtad, kamu baru tahu isi Al-Quran melalui Google, melalui situs-situs pembenci Islam. Makanya statement-statement kamu itu ngawur dan menyesatkan. Oke, terima kasih. Saya mengcounter attack kamu untuk